pemirsa, apa kabar? Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISE, yang pada malam hari ini akan meningkatkan ekspor, akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Ya, seperti kita tahu bahwa akhir-akhir ini nilai tukar rupiah kita melemah, bahkan cukup besar, dan semua melihat bahwa hal ini perlu ada tindakan dari pemerintah untuk membuat satu policy di mana salah satunya adalah industri. Industri akan menjadi daya dukung supaya ekspor kita meningkat dan akhirnya juga akan membuat perekonomian kita akan semakin baik. Nah, sejauh mana kebijakan di sektor industri Indonesia ke depan, karena sudah banyak adanya tax holiday, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan menunjang sektor industri Indonesia dan menunjang juga ekspor. Untuk itu, bersama saya di studio sudah hadir Bapak Haris Munandar. Beliau adalah Sekjen dari Kementerian Perindustrian, dan juga Bapak Ari Kunchoro. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio ya, walaupun baru buka puasa. Ya. Mungkin saya pertama tanya pada Pak Haris ya. Pak Haris ini kemarin ekonom-ekonom juga diundang oleh Pak Jokowi ya. Salah satunya Mas Ari Kunchoro itu membicarakan bagaimana sih sebenarnya peran industri untuk meningkatkan ekspor, karena selama ini banyak sekali kebijakan tetapi belum terlihat di dalam neraca perdagangan kita begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sih dalam jangka ke depan ini roadmap dari industri khususnya yang orientasi ekspor, Pak? Ya. Dalam beberapa waktu yang lalu kan kita sudah melansing yang namanya Making Indonesia 4.0. Ya. Nah, di situ ada 5 sektor yang mungkin yang kita menjadi prioritas. 5 ya? Okay. Ya, ada makanan. Ini juga penyumbang terbesar dari pertumbuhan industri. Yeah. Kemudian elektronika, kemudian tekstil, kemudian tekstil, kemudian kimia, dan otomotif. Oh. Jadi ada 5. Ada 5 ya. 5 ini yang kita dorong, walaupun kita tidak melupakan yang lainnya. Nah, dari 5 ini Pak, kalau kita melihat selama ini kan sebenarnya sudah menjadi unggulan ya. Tapi substitusi importnya itu belum terjadi, sehingga kelihatannya masih nilai tambahnya masih belum signifikan gitu. Inilah yang jadi masalah dalam kaitan dengan neraca perdagangan. Betul. Jadi kita ekspor, kita dorong meningkat, umpama dari sisi produksi kita naikkan. Itu otomatis akan meningkatkan impor. Karena apa? Karena dari bahan baku dan bahan penolong itu 75%, 74,9% itu adalah dari impor. Nah, ini memang menjadi masalah, bahwa memang kalau kita lihat postur industri kita, itu memang kita di industri di hulu dan industri antara ini belum terlalu berkembang. Hilir udah sangat berkembang. Nah, ini yang harus kita dorong. Hulu dan intermediate ya, ini dua hal yang ini. Ya, ini yang harus kita dorong. Sekarang hulu sudah mulai dari mama smelter kita, kemudian dari di petro mungkin kita kembangkan, tapi hilirnya ini belum. Nah, ini hulunya antaranya belum. Betul. Nah, ini kita dorong harus antaranya juga. Nah, inilah yang harus upaya yang harus kita lakukan, dan ya kebetulan juga sekarang kan sudah ada kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah. Baik berupa kemudahan dalam kaitan dengan berusaha. Betul. Itu ada aturannya ya, ada pembentukan satgas di tiap kementerian dan lembaga. Kemudian juga ada insentif. Sudah berapa banyak yang paling tidak yang baru untuk mendaftar dalam hal ini, Pak? Nah, ini kan sebenarnya yang namanya OSS baru dibentuk. Oke. Ya, online single submission. Nah, ini memang masih belum kita bisa hitung. Targetnya kapan Pak untuk bisa mencapai lebih banyak lagi investor yang mau berinvestasi? Jadi yang jelas bahwa kita harus dorong bahwa investor yang tadi di hulu dan di antara. Antara ya. Tetapi kadang-kadang investor yang hadir itu seringkali melihat mana yang paling untungnya paling banyak. Nah, seringkali di industri hulu dan intermediate ini kan nggak mudah Pak untuk mendapatkan margin yang lebih besar dibandingkan di hilir gitu. Nah, ini apa juga dipertimbangkan? Itu yang memang harus ada kompensasi. Jadi di industri yang di hulu, terutama contoh di petrokimia, itu kan high teknologi, betul. High capital, tapi low return. Low return, ya. Nah, ini kan jangkanya agak panjang. Benar. Oleh karena itu kompensasinya? Kita kasih insentif.
fiskal, terutama fiskal. Iya. Nah, tapi sekarang kita dorong juga tidak hanya fiskal, tapi juga non fiskal. Non fiskal itu adalah ya kemudahan-kemudahan. Orang itu kemudahan dalam kaitan pengadaan tanah, kemudahan dalam kaitan dengan izin dipangkas banyak. Mama ada izin sampai berpuluh-puluh, sampai beratus-ratus. Nah, ini kita kurangi. Ya. Okay. Kemudian juga ada satu lagi insentif yang kita dorong adalah berupa insentif SDM. Jadi SDM boleh kita siapkan. Jadi vokasi, makanya Presiden sekarang kan sedang menggalakkan arahnya ke vokasi ya. Jadi apa yang dibutuhkan itu akan dibuat. Karena ternyata memang nggak seimbang antara kebutuhan dari industri dengan supply. Supply-nya tidak sesuai. Bahkan banyak unskill labor ya di sini. Nah, Mas Ari, kalau kita lihat struktur ekspor kita saat ini kan dilihatnya dari industri itu hanya sawit atau CPO dan yang paling banyak itu otomotif komponen. Betul, masih tekstil tapi itu masih kecil ya. Yang besar kan masih 2 aja ya. Jadi, nah itu gimana kalau melihat komposisi saat ini ekspor kita? Sebenarnya kalau lihat dari komposisi dengan adanya 5 itu sebenarnya lebih baik karena kita bisa difokus. Yang permasalahan adalah sekarang ini proses produksi itu menjadi terdesentralisasi. Sehingga mau tidak mau tadi kalau ekspor naik, maka impornya naik. Karena dia akan mengimpor komponen dari mana-mana. Betul. Jadi situasinya itu adalah hanya bisa main di volume. Karena selisih antara ekspor dan impornya itu tipis. Jadi dia harus masuk terus ke dalam jaringan distribusi internasional, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan order. Tapi dengan demikian dia juga jaringan impornya jadi makin besar. Nah, ini sebenarnya situasi yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita stop importnya itu tidak mungkin. Betul. Ya, seperti kasus garam itu industrinya bisa mati. Betul. Tetapi kalau kita diamkan terus, mungkin kita tidak mengambil kesempatan. Jadi pelan-pelan memang harus dikembangkan industri-industri menengah untuk mengisi hollow in the middle. Dan itu kalau dilihat sejarahnya industri otomotif di Amerika, itu sebenarnya dikembangkan oleh industri hilirnya. Ya, dia kalau memproduksi sendiri di dalam satu kompleks dan manajemennya dia sendiri itu terlalu mahal. Mahal, betul. Jadi dia mulai cari sebagian adalah bekas pekerjanya sendiri. Jadi pelan-pelan itu nanti dia menjadi besar, cari supplier ketiga dan seterusnya. Sehingga menjadi satu jaringan yang lengkap. Dan bagi kita sebenarnya bisa juga seperti itu. Tapi mungkin terlalu mahal, lama. Salah satu alternatif adalah mengundang jaringan distribusi suppliernya tadi dari luar negeri ke kita, misalnya ditaruh dalam satu kawasan industri. Unilever udah agak berhasil tuh di Palembang. Jadi membuat satu kompleks, tapi satu ini sama mereka gitu ya. Masalahnya adalah kebanyakan dari industri menengah ini adalah pemiliknya itu lebih risk averse. Skalanya kecil dan menengah, lebih tidak tahan resiko. Jadi nggak mencapai skala ekonomi dong ya kalau gitu. Dan begitu dia kalau mencari informasi susah. Jadi memang harus dibantu. Seperti misalnya kalau kita umroh atau naik haji, kita kan praktis kan dituntun. Betul. Nah, kalau itu dituntun semuanya oleh industri hilir agak terlalu mahal. Ya, jadi ini bisa dilakukan kalau di luar negeri itu banyak yang penuntun ya begitu ya. Nah, dikasih tahu tuh mulai dari A sampai Z. Ya. Nah, dan pemerintah bisa mengawali masuk ke sana ya. Nah, kalau kita lihat kan era kedepannya era namanya global value chain. Nah, ini bagaimana memasukkan industri kita ini dalam global value chain? Tapi nanti kita harus break dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economics Lounge with ISE. Sesaat lagi kami akan kembali.